misalnya di suatu jaringan, gimana dia dipakai untuk melakukan, yaitu dia untuk mendeteksi suatu bus ini dia itu ada atau tidak ini. Secara konsepnya, nanti sini ada 3 bahasan yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi yang pertama, nanti sini kita akan membahas yaitu nantinya di masalah interface-nya. Nanti interface ini dia pada intinya dia itu kita akan coba untuk menghidupkan satu interface. Kemudian dari interface yang sudah hidup ini kita akan melakukan scanning di suatu port yang sudah dihidupkan itu ya. Kemudian nantinya di sini kita akan coba untuk melancarkan namanya interprocess communication. Jadi di suatu proses yang ada di suatu file atau di proses yang ada di suatu komputer, ini pada intinya dia itu bisa saling terkait satu sama lainnya. Jadi nantinya sini yaitu ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu nantinya menggunakan namanya soket peer, juga nantinya sini yaitu menggunakan namanya UPS. Yang di sini yang pertama, ini kita akan coba untuk yang di mengecek apa ini interface udah apa atau belum. Jadi untuk melakukan pengecekan ini untuk memastikan ya. Jadi nantinya di suatu scanning dan sebagainya. Ini nantinya tahap scanning ini dia itu bisa akan dilakukan oleh seorang hacker ya. Jadi seorang hacker ketika nanti sini dia dipakai untuk mengetahui suatu website ini ya. Di satu website ini sudah apa atau belum, nanti sini dia akan melakukan namanya scanning terlebih dahulu kayak gini. Jadi sebelum dia menyerang suatu website, maka dia akan masukkan dulu. Jadi dia akan dilakukan scanning dari semua port yang ada ini. Jadi ini dia bukan hanya port 80. Ini kalau untuk yang di sini dia itu yang sebesar dia ada di portnya kan ada 65533 port ini. Dari 65535 port ini, maka nanti di sebuah ini saya kira sebuah server. Di sini ada klien yang nanti sini kita akan coba untuk melakukan scanning ke server di sini. Maka di sini dia akan coba untuk melakukan scanningnya ke semua port yang ada ini. Ini mulai dari port 0 ke 1, 2, 3, 4 sampai dia 65000. Nah ini kalau dia nantinya dipakai untuk melakukan scanning ke semua port yang ada, biasanya dia waktunya lama. Dan nanti di sini dia tuh kalau dia terus-terusan melakukan scanning ke semua port yang ada di sini, maka biasanya juga akan dicurigai oleh admin jaringan. Ini ngapain ini si nomor IP scan itu melakukan scanning ke port yang ada di server kayak gini ya. Ini biasanya nanti sini dia akan langsung diblokir supaya. Ini kondisinya juga bersama. Ketika nanti sini kita akan coba untuk melakukan ini ya. Misalnya seorang mau merampok ke suatu rumah itu ya. Maka yang dilakukan biasanya kan dia akan melihat dulu kondisi rumahnya itu ya. Oh ini rumahnya dia ada berapa pintu sih untuk yang di rumahnya itu ya. Kemudian dia akan mengamati. Ini kira-kira nanti untuk yang di rumahnya ini dia pintunya terbuka itu jam berapa saja. Ya. Ini terbuka jam berapa saja. Kemudian dia ada berapa di pintunya, apakah di depan dan belakang rumah dia ada pintunya juga gitu ya. Ini kalau dia di sebuah rumah kan dia masih ini ya, masih misalkan masih nggak banyak pintunya, mungkin paling cuma ada 2 atau 3 pintu dia. Ini bayangkan aja nanti sini di suatu komputer ini dia itu ada sebanyak 65.000 port. Nah ini ya. Jadi kalau dia sini dia si adminnya dia itu nggak aware terhadap keamanan dari satunya sini, maka nanti sini dia itu akan menjadi ini ya mudah untuk di hijack oleh seorang hacker ini. Dan nanti di sini untuk melakukan semacam kayak hijacking di sini dan sebagainya, dia akan bisa menggunakan namanya nmap ini. Jadi yaitu dia singkatan dari network mapper. Dia dipakai untuk melakukan semacam pemetaan dari jaringannya. Jadi pemetaan jaringan yang ada di suatu server yang akan diketahui oleh si klien. Nah ini nanti dia akan melakukan kayak gini ya. Jadi contohnya gini, misalnya nanti dari sisi klien di sini akan melakukan status scanning ke suatu server. Maka dia akan mencoba untuk yang di sini contohnya dia itu hanya di port 80 ya.
Jadi sini ada namanya ICMP di ping ke ke sini untuk pastikan sini itu ada koneksinya. Kemudian nanti sini dia akan dikirimkan sebuah paket yang namanya TCP plus acknowledge-nya di port 80. Maka nanti sini itu yang di sisi server dia akan balas itu namanya ICMP echo reply-nya. Ini kayak kemarin ya. Jadi ada namanya echo request-nya, juga nanti ada namanya echo reply. Nah, ini kalau dia ada namanya ACK-nya, maka dia akan balas yang namanya TCP reset-nya. Jadi kalau yang mungkin kalian masih ingat ya, ada namanya WinSig. Untuk yang di satu komunikasi, maka ini pada intinya itu ada namanya ini ya tahapannya. Itu dia akan mengirim yang namanya SYN paket. Dan dia akan dikirim yaitu namanya ACK. Ini ada SYN paket. Ini untuk SYN paketnya. Kemudian nanti ada ini ya, ada namanya dari servernya dia akan menggantikan yang namanya ACK-nya. ACK plus dia juga akan ngirim SYN paket juga. Nanti yang terakhir, pokoknya dia akan ngirim yang namanya ACK, yaitu nanti dari klien ke isi server. Oke, untuk yang di sini nanti ada tahapan, untuk yang ada 3 tahapan kayak gini sebelum dia ngirim data. Jadi kalau nanti di sini tahapan ini sudah dilakukan, maka antara si klien sama server dia akan bisa komunikasi, saling kirim datanya dia. Nah, yang di sini kalau dia melakukan scanning, maka dia nanti akan mengirim langsung namanya TCP ACK-nya. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh si ini dia akan langsung tidak ada sinkronisasi, tapi dia itu langsung kirim ACK-nya. Jadi kalau nanti di suatu server dia itu ada ACK-nya gini, maka dia nanti akan langsung dikasih bahasanya berupa reset. Jadi untuk memastikan ini dia ini ya apa sebenarnya dia itu bahwa port yang ada di sini dia itu terbuka dia port 80-nya. Nah, informasi ini diberikan oleh si hackernya. Oh, ternyata di port 80-nya dia bersih ya. Bersih berarti kan dia terbuka, sehingga di sini si hacker ini dia itu akan bisa langsung mengambil alih komunikasi yang ada di server kayak gini. Ini konsep dari sebuah scanning. Jadi nanti di sini kita akan belajar, nanti di sini dia itu gimana, nanti di sini ini dia itu di interface-nya dia di up, kemudian nanti setelah di up, maka nanti di sini dia akan dilakukan suatu scanningnya. Ya. Jadi ini sekarang nanti untuk yang di sini dia itu di interface name-nya dia lokal hostnya dia, kemudian ada IP-nya, juga nanti di sini dia bisa di up, dia nomor IP-nya gitu ya. Nanti di sini dia up, nah, ini kalau saya dua up, kemudian dia dilakukan scanning dari ini dari sisi klien. Ini sisi server ya ini ya. Ini server yang di sini dia klien. Klien dia akan mencoba untuk melakukan scanningnya. Map localhost-nya ke sisi server. Nah, ini nanti di sini dia akan dilakukan scanning dan sebagainya gitu ya. Ini kalau ini yang di scanning hanya 1000 port. Jadi masih ingat ya. Default-nya untuk yang di suatu server ini antara port 0 sampai port 1000. Jadi sekali lagi untuk default-nya di suatu server yaitu dia port 0 sampai port 1000. Di atasnya ini bisa dipakai untuk komunikasi untuk klien dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk yang di aplikasi server biasanya 0 sampai 1000. Nah, ini dari 65.000 portnya ini. Dari 0 sampai 1000 ini dia akan melakukan scanning. Nah, ternyata ini yang di 999 ini dia itu port yang tertutup ini terbukanya di port 631 ini. Jadi ini dia akan ada informasinya, dia portnya terbuka pada port 631. Nah, yang di sini dia itu aplikasinya dia itu ada TCP. Ini. Jadi nanti sini kita akan coba untuk membuat simulasinya, di mana dia itu dipakai untuk melakukan scanning di suatu servernya itu. Untuk yang di sini kita akan coba melakukan yang di ini ya. Ini codingannya.
bisa dilihat di ini masih bab yang ketiga yang di buku referensinya. Nanti sini kita akan coba untuk melakukan yang di scanningnya, yaitu nanti di sini ada portnya 21 sampai 23 nih ya. Ini nanti akan dicoba dibuka dia di portnya ini. Kemudian nanti di sini dari port yang ada di sini, nantinya ini ada namanya get interface statusnya. Ini untuk mengetahui status dari masing-masing portnya dia. Maka nanti di sini kita akan menggunakan soketnya socket diagram, yaitu dia soket UDP. Ini nantinya untuk mendapatkan informasi dari paket yang ada atau dari interface yang dari sini. Maka nanti di sini kita akan menggunakan namanya ini ya, struct dari init NTOK-nya. Jadi ini dia struct-nya. Nanti di sini dia itu ada FCNTL-nya. Ini kayak kemarin. Di sini F control-nya, yaitu di IO control-nya. Maka nanti di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Itu nanti ada soft file number-nya, nanti ada untuk yang di alamat address-nya dari suatu alamat soketnya tadi. Kemudian di sini itu ada beberapa informasi yang berkaitan dengan untuk yang di ini pack-nya. Jadi untuk yang di soft file number-nya ini dia byte. Nanti di sini dia juga nanti ini dalam satuannya dia byte gitu ya. Kemudian nanti di sini dia itu untuk yang di menggunakan ASCII dari UTF-8. Jadi dari informasi ini nantinya kita akan mendapatkan yaitu nantinya IP address yang didapat dari ini ya. Jadi misalnya IP address yang di suatu server, maka nanti informasinya dia sebenarnya banyak sekali. Ya. Jadi kalau semacam kayak ini ya. Ketika nanti di sini kita akan melakukan suatu ping ya, ping dari mungkin nanti di sini kita akan menggunakan perangkat HP itu ya. Nanti di sini kita juga akan ada perangkat HP. Ini HP yang satu, ini HP yang kedua misalnya. Asumsi nanti di sini dia bisa ngeping gitu ya. Ngeping ke ini pakai wireless. Nah, ketika ini ketika dia melakukan ping kayak gini, maka dia akan komunikasi di sini. Mungkin kalian sudah belajar di mata kuliah yang lainnya. Ini dia dikanalkan, dia melewati suatu kanal. Ya, ini melewati suatu kanal atau channelnya ya. Nah, di channel kayak gini nanti ada banyak sekali informasi yang akan diberikan. Itu yang namanya dia sebagai channel state information. Nah, di channel state information kayak gini, dia itu ada informasi macam-macam ya. Mulai nanti sini dia itu berapa RSSI-nya, nanti sini dia itu yang gimana dia itu ya, di komunikasi dia propagasinya, dan sebagainya. Jadi ini biasanya dipakai untuk mungkin nanti di ilmunya Pak Amang dan Bu Mika. Ini nanti dia akan dipakai untuk menjadi suatu kunci yaitu dia semacam kayak kunci apa itu istilahnya di security-nya dia. Ini didapat dari beberapa informasi dari kanal ini. Jadi di komunikasi wireless kayak gini. Dan di komunikasi wireline atau kabel, maka nanti sini kita juga akan mendapatkan informasi yang hampir sama kayak gini ya. Jadi di sini dengan adanya address kayak gini, maka kita akan banyak mendapatkan informasi dari jaringan wireline-nya dia. Ada soft file number-nya, ada alamat dari suatu alamat dari ini ya, dari interface-nya ini dan sebagainya. Maka nanti setelah ini kita akan melakukan namanya Nmap. Ini Nmap ini dia didapat dari namanya import Nmap ya. Import Nmap, maka nanti sini dia akan dipanggil di sini, itu dia Nmap port scanner, dia akan dipakai untuk melakukan scannernya itu. Kemudian nanti sini dia akan dilakukan untuk melakukan scan dari IP address-nya ini sama dia di portnya. Jadi portnya nanti sini dia ini cuma ada 3 port, itu 21 sampai 23. Bisa juga dia itu port semuanya ya, 0 sampai 1000. Nah, coba nanti sini dia akan menjadi lebih lama kalau dia dilakukan scanningnya antara port 0 sampai port 1000. Kemudian nanti di sini dia ini karena dia itu sebagai suatu fungsi, maka dia akan membalikan yaitu dia sebagai hasil dari Nmap itu ya, atau hasil dari scanner itu ya.
maka nanti di sini dia itu ada kayak yang tadi yang sudah ditunjukkan di awal kayak gini, find menyangkut interface statusnya, ada IF name-nya dia itu berapa dari interface yang akan di scanning ya. Ini nanti akan dimasukkan yaitu IF name-nya, maka nanti ada interface-nya, ini dia akan menjadi up atau dia down gitu ya. Nanti di sini dia ada keterangannya. Nah, maka nanti di sini bisa kalian coba ketika nanti di sini dia sudah di up, maka nanti coba lagi buka terminal yang lainnya. Ini untuk melakukan scanningnya ke server yang sudah up dari interface-nya tadi. Jadi ini kita akan belajar gimana dia untuk melakukan scanningnya dari suatu interface yang sudah dibukanya dia. Ini untuk di NF-nya kita harus melakukan instalasi di NF-nya. Ini kalau dia di Python 3 nanti kayak gini. Oke, itu tadi di melakukan scanningnya. Jadi secara konsepnya nanti sini scanning ini dia itu jadi dua sisi yang penting ya di bagian jaringan ya. Satu sisi dia itu bisa dipakai ini ya, seorang hacker dia itu untuk melakukan hack di suatu ini ya, di suatu server untuk mengetahui port mana saja yang terbuka. Tapi nanti juga akan bisa dipakai oleh admin jaringan untuk mengetahui ternyata mengetahui di kondisi rumahnya dia atau kondisi dari servernya. Ternyata di server saya ini dia tuh ada port 631 yang sedang terbuka. Ini ya. Maka di sini saya perlu melakukan pengamanan terhadap port di 631 ini. Nah, ini ya. Ini contohnya dari kondisi nmap-nya ini. Jadi nmap ini juga nantinya bisa dipakai oleh admin jaringan untuk mengetahui kondisi port yang ada di servernya. Nah, dia di sini kalau dia itu ada yang terbuka, maka dia akan bisa dipakai untuk melakukan proteksi. Adanya kemungkinan seorang hacker untuk masuk lewat dari pintu yang terbuka tadi gitu ya. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Karena kalian juga mungkin D3 belum mendapatkan tentang security jaringan. Hingga nanti sini paling nggak paham dari secara konsepnya gimana dia itu bisa melakukan scanning di suatu server. Baik, yang berikutnya kita akan coba untuk melakukan namanya interprocess communication. Oke, baik, di sini nantinya kita akan coba untuk melakukan namanya interproses komunikasinya atau di IPC-nya. Jadi secara konsepnya nanti sini itu ada semacam banyak di sisi baterainya, nanti ada suatu jalurnya. Ini biasanya nanti sini dia dipakai untuk komunikasi ketika nanti sini dia kita ini ya, mungkin nanti sini dia itu semacam banyak di Word atau dia nanti di Excel dan sebagainya. Dia di Word, mungkin nanti sini dia itu kalian sudah pernah ya, mungkin nanti di Word ini dia tuh kalian meng-cropping suatu gambar gitu ya, yang ada di Word, cropping suatu gambar, kemudian nanti sini di Excel-nya ini dia akan di paste untuk yang di gambar tersebut.
Ya, ini dia akan di copy kemudian di paste ke sini gitu ya. Nah ini otomatis nanti di sini ada suatu mekanisme yang bekerja antara Word sama Excel. Ada suatu yang dipakai untuk komunikasi antara Word sama Excel ini. Nah ini nanti ada berapa jadi yang bisa kita gunakan. Yang pertama nanti di sini kita akan bisa menggunakan namanya socket pair. Fungsi dari socket pair-nya ini atau nanti di sini kita akan menggunakan yang namanya interprocess communication atau IPC-nya. Jadi ini di sini dia ketika nanti ada proses kayak gini, jadi ini dia sebagai parent sama nanti di sini dia sebagai child-nya. Ini parent sama dia sebagai child-nya gitu ya. Maka dia ada namanya read write sama dia ada read write-nya. Jadi dia ada read write-nya, nanti juga sama dia ada read sama write-nya. Jadi kalau dia nanti ada read untuk yang di sini, berarti kan dia ada yang di copy dari gambar atau dia dokumen yang di Word-nya, kemudian di paste di write ke dalam Excel-nya. Nah, untuk yang di sini kita bisa menggunakan sebuah pipeline. Ini yang cara yang pertama kita menggunakan namanya IPC. Kita menggunakan pipeline kayak gini. Jadi ini dia juga ada suatu di OS-nya kayak di Windows maupun di Linux. Nanti SMB dia itu akan mensupport kayak gini. Kalau di Linux nanti dia kayak gini di open source ya. Kalau yang di Windows ini yang karena dia tidak open source sehingga kita tidak mengetahui. Tapi yang jelas di situ dia mesti ada namanya proses kayak gini. Cuma mungkin dia konsepnya berbeda. Kalau di Linux nanti sini dia akan dia itu ada di pecah gini. Ada fork ini dia garpu gitu ya. Maka di sini nanti dia akan dipecah jadi dua. Ada parent sama dia ada child-nya. Ini parentnya mungkin nanti sini dia akan menunggu apa saja proses. Ini caranya dia akan dieksekusi. Kemudian dia exit dia akan mungkin nanti ada mengcopy gambar dari Word ke Excel-nya. Di sini nanti ada di copy, kemudian di paste ke Excel-nya dia. Nah, ini yang terjadi komunikasi untuk yang di OS-nya di Linux. Dia sudah disediakan juga ini. Nah, yang di sini nantinya kita akan coba untuk melakukan proses kayak gini dengan menggunakan namanya socket pair-nya ini ya. Jadi dengan socket pair gini nanti ada ini contohnya dia itu dipakai untuk mengirim message dari parent-nya ke child-nya. Ya. Jadi ini asumsikan aja nanti dia semacam kayak kita copy paste dari Word ke Excel. Ya. Mestinya dari parent-nya dia nanti ada hello from parent-nya, nanti di responnya dari child-nya ini juga bisa komunikasi ya. Jadi selain dia copy paste juga nanti dia itu bisa komunikasi juga dia itu di balasannya hello from child-nya ini. Jadi yang di soket kayak gini dia itu kalau sebelumnya kita belajar gimana dia komunikasi antara dua PC kayak gini. Maka di sini nanti sini itu komunikasinya antara dua proses. Ya. Nah prosesnya bisa antara Word sama Excel atau apa itu ya. Itu nantinya dia akan bisa di handle oleh di pemrograman di Python kayak gini. Oke, gimana caranya untuk melakukan hal ini? Maka di sini kita akan coba untuk melakukan namanya di buffer size-nya. Ini mungkin masih ingat ya kalian ya. Ini buffer size-nya yaitu dia 1024. Ini nantinya jadi misalnya kita menyiapkan semacam kayak untuknya di wadah untuk yang terima datanya dari PC yang lainnya atau dari proses yang lainnya sebanyak 1024 byte. Kemudian di sini ada di parent sama child-nya ini ada socket pair-nya. Jadi kita siapkan dia itu untuk yang komunikasi antara dua proses ini kita gunakan socket secara internal di antara dua prosesnya ini ya. Kemudian nanti sini ada namanya PID OS fork-nya. Jadi nanti untuk membuat fork yang ada di sini tadi. Maka nanti di sini dia setelah ketika dia sudah dibikin dari fork-nya ini, jika ada PID-nya, jika muncul PID-nya, maka dia nanti ada parent sending message-nya. Ini kemudian nanti di sini dia itu ini apa yang dimaksud oleh yang di parent sending message kayak gini? Ini. Ini nanti ada parent sending message. Ini.
Jadi parentnya dia akan mencoba untuk mengirim pesan ke sisi childnya. Kemudian di sini dia childnya dia akan di close. Ya, ini setelah dia mengirim pesannya, maka di sini dia akan mengclose proses yang terjadi ke sisi kliennya. Maka di sini dia akan ini ya, misalnya dia akan mengirim semua datanya ke sisi childnya. Nah, di sini ada byte-nya yaitu nanti hello from barangnya, dia menggunakan kodenya yaitu UTF 8 bit ya. Nah, ini dipakai untuk ini ya, misalnya mengetahui responnya dari childnya tadi ya. Ini dia respon yang tentunya di childnya. Nanti di sini dia akan diterima berapa informasi yang dikirim oleh si childnya dia. Ya. Nah, ini kalau karena ini sudah di close, nah, maka di sini dia akan otomatis dia akan membaca ke isi else-nya ini ya. Ini kan dia langsung terus try sini ya, terus looping di sini, maka di sini dia akan langsung baca ke sisi else-nya sini. Yang di else-nya sini, chatnya menunggu misalnya dari parentnya. Kemudian nanti sini dia itu parentnya close, maka dia akan menerima pesan yang dikirim oleh si parentnya tadi ya. Maka chatnya dia receive, maka nanti akan ditambahkan message from parentnya dia, message yang tadi dikirim oleh si apa namanya, si parent. Nah, kemudian dia nanti sini dia itu akan dikirim, itu dia child send all byte-nya yaitu hello from child-nya. Ini setelah dia ngirim, dia chatnya langsung di close. Ini juga sama. Ini dia setelah di close, maka nanti informasi ini dia akan diterima oleh si server, si parent. Maka si parentnya dia akan langsung menampilkan yaitu dia respon from child-nya ini. Ini saya akan terlihat, ini parent sending message-nya, dia akan mengirim message ke ini misalnya dia parent, ini saja child-nya. Ini parentnya dia akan kirim data ke si child-nya. Ini hero from parent-nya. Kemudian nanti di si child-nya dia akan, ini pada intinya dia itu akan waiting message. Dia akan waiting message yang di sini dia akan dieksekusi. Kemudian dia akan di sisi kali ini dia akan membalas pesan ke sisi parent-nya tadi ya. Sehingga nanti di sini ini pesannya dari ini yang di sisi child-nya ya. Ini yang di sisi parent-nya. Ini respon from child-nya yaitu dia hello from child-nya. Nah, yang di sini bisa terlihat. Jadi ini secara konsepnya kita cuma ini aja ya. Menggunakan cara simple, yaitu komunikasi antara parent sama child-nya. Nah, yang di sini, gimana dia kalau bisa diaplikasikan di Word sama Excel itu ya. Ini Word, kemudian sini ada Excel-nya. Sebentar ya.
Maaf, tadi ada di kendala. Baik ini ya. Jadi salah satunya nanti sini itu tadi ini ya. Tadi. Mau ini ya. Ini kalau nanti sini dia itu diaplikasikan di Word, komunikasi bersama Excel-nya sini. Maka nanti sini dia ketika nanti sini dia itu akan dipakai untuk melakukan semacam kayak ini ya. Apa itu yang copy paste dari suatu informasi. Mungkin nanti ada suatu kalimat yang di sini dia itu akan di copy. Kemudian nanti sini dia akan di paste ke sini. Nah ini kan dia ada ada dua proses ya yang terbuka ya, yang dibuat sama DSO-nya. Nah yang sini ini nantinya kalau kita menggunakan dari yang sudah ada atau nanti dari aplikasinya kan tinggal copy aja, copy paste dari Word ke DSO-nya. Tapi nanti yang sini dia tuh yang posisi dalamnya ini ya dia akan menggunakan namanya IPC-nya tadi. Jadi untuk yang di sini dia akan ada fork-nya. Ketika nanti disiapkan untuk di copy gitu ya, maka di IPC dia akan disiapkan untuk edit fork-nya. Fork-nya nanti sini itu ada yang pattern-nya mau nanti sini dia itu yang dari Word-nya ini dia sebagai pattern-nya, nanti sini dia sebagai child-nya. Maka nanti di pattern-nya nanti akan ada suatu informasi di copy dia, di print, nanti sini ada send all byte kayak gini. Jadi ini dia sebagai informasi yang di copy dari Word-nya tadi ya. Ya. Kemudian di sini kalau dia ada di Excel-nya, ketika dia pindah ke ini ya, yang aktif dia. Ya ini biasanya di kursornya kan dia sebelumnya di Word, kemudian nanti kursornya diarahkan ke Excel-nya. Maka ketika nanti sini diarahkan ke Excel-nya, maka dia akan langsung membacanya di Excel. Ya ini kan dia BID yang di proses ID-nya. Dari BID kan dia akan mau tahu nih, sekarang dia akan bekerja di Word, sekarang dia akan bekerja di Excel dan sebagainya. Karena di masing-masing proses dia itu mesti ada yang namanya PID-nya. Nah, kalau nanti udah masuk di, kalau ini dia cuma ada dua proses ya. Nanti ada banyak proses, nanti ada notepad dan sebagainya. Ini kan dia tinggal bermain di seleksi kondisi yang di sini aja. Ya. Jadi kalau dia dibuat di notepad, maka nanti akan langsung dikirim datanya ke sisi paketnya. Nanti di print, nanti dia akan ditampilkan di sini dia. Nah, ini kalau misalnya di Excel, nanti diterima di sisi Excel-nya, kemudian di sini dia akan di print ke sisi Excel-nya. Ya. Jadi nanti sini dia sudah bisa untuk melakukan copy paste dari Word ke sisi Excel-nya. Ini paling nanti sini kan kalian juga paham gimana sih suatu kerja. Berarti kan di sini kita akan mencoba untuk melakukan informasi dari Word-nya ke sisi Excel-nya. Ini suatu informasi atau teks. Gimana kalau misalnya dia itu ada gambar? Gimana misalnya dia itu video? Ini ya. Tapi kan dia lebih kompleks lagi. Kalau dia gambar, berarti kan nanti ada suatu informasi yang gambar ini dia capture. Nah ini nanti semakin ukuran besar ukuran gambarnya, berarti kan dia semakin besar itu dia ukuran dari buffer size-nya ini. Kalau teks mungkin nanti sini dia cuma 1024 byte, ini udah cukup nih untuk dia teks. Tapi kalau dia gambar, maka nanti buffer size-nya kan dia besar juga untuk menampung data yang ini tadi ya. Ketika dikirimkan dari Word-nya ke Excel-nya ini. Jadi buffer size-nya yang di sini ketika dia terima data di sini dia itu harus besar. Kalau dia bukannya dalam bentuk yang gambar. Makanya biasanya kalau kita sudah meng-close dari sama Excel-nya, biasanya ada suatu pertanyaan, apakah kita kepingin untuk menghapus gambar yang tadi disimpan di clipboard tadinya. Ya. Jadi untuk yang digambar, nantinya kita akan menggunakan cara yang kedua. Jadi ini biasanya dipakai di teksnya untuk saling mengirim data dari satu proses ke proses yang lainnya. Nah, kalau gambar gimana? Kalau gambar, kita pakai namanya unique domain socket. Jadi di gambar yang ini misalnya nanti karena dia ukurannya besar dan sebagainya, ini ada di program ini ya, di 39A sebagai server, 39B dia sebagai client. Nah ini prosesnya, misalkan nanti sini ada Word sama Excel-nya tadi ya, ini Word-nya di servernya,
Excelnya dia sebagai kliennya gitu ya. Maka nanti di sini ketika saya akan copy sebuah gambar dari webnya, maka nanti data ini tidak langsung saya paste ke Excelnya, maka datanya gambarnya ini, gambarnya di sini nantinya, gambar ini ya, nanti saya akan simpan dulu ke sebuah file. Nah ini ya, ini dia file sebagai komunikasinya. Karena apa? Karena kalau dia dipasangkan menggunakan yang software kayak gini, maka di sini dia akan terjadi namanya lag-nya tadi. Nanti menjadi computing hang dan sebagainya dia. Karena dia hanya ngurusi di satu proses kayak gini aja. Kemudian di komputer dan dia ada banyak sekali proses yang ditangani untuk komunikasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Ingat di sini dia ada disimpan dulu ke sebuah file. Nah ini ya. Nanti kalau sampai Excelnya sudah siap, nanti informasi di file ini dia akan di-paste ke sisi Excelnya sini. Ini dia copy, kemudian dia sini dia di-paste ke sini. Ya. Jadi ini kalau yang dicontohnya dia masih menggunakan teks ya. Jadi nanti teksnya disimpan ke sebuah file yang namanya di TMP-nya ini, temporary-nya sini. Kemudian nanti sini dia akan dikorektingkan ke kliennya. Ya, jadi kliennya dia akan masuk ke filenya ini. Nanti klien dia akan mengambil informasi yang ada di file ini. Jadi filenya ini dia disepakati dia di filenya mana gitu ya. Kemudian nanti sini dia akan diambil oleh si klien. Makanya kalau kalian copy paste dari Word slide ini, kemudian nanti sini dia Word-nya ini atau Excel ini kalian close, maka biasanya ada informasi apa kita ingin menghapus reportnya ini ya. Jadi dia sebenarnya banyak apa misalnya gambar yang disimpan ke dalam memori atau ke dalam file kayak gini. Nah ini kalau dia ingin dihapus, maka file ini dia akan secara otomatis dia akan dihapus, di delete. Kalau kita nggak ingin hapus, pentingnya dia file ini masih ada di sisi kita. Nah ini ya, ini yang terjadi komunikasi antara klien sama si server kayak gini. Jadi semuanya bisa saling komunikasi satu sama lain. Baik, yang dari sini ditanyakan, silakan. Ini nantinya akan dicoba percobaannya, silakan dicoba di 3,6, 3.6, 3.8, sebenarnya 3.9-nya ini. Kemudian nanti silakan dibuat analisa kesimpulan dari semua cobaan dan tugasnya. Ini untuk yang di tugas di minggu depan. Nanti di sini dia itu untuk yang di ini ya, ada pemberiannya ini. Jadi untuk mengetahui interface-nya, jadi dia ada interface-nya apa ini. Kemudian dia silakan dilakukan scanning-nya. Dan sini dia akan dilakukan scanning terhadap interface yang sudah ada ini. Kemudian kalau kita milih yang kedua, maka di sini ada namanya proses IPC-nya, software-nya dia akan muncul ini. Di proses yang terkait antara di copy paste di sini dia akan bisa muncul di sini. Jadi dari barangnya dia akan mengirim apa dan sebagainya. Nanti di si kliennya dia akan diterima informasi yang tadi dikirim oleh si barangnya. Nanti di kliennya dia juga akan bisa mengirim balik informasi ke sisi klien, ke sisi parent. Ini kan dia juga ini saling balik ya, dari Word-nya bisa copy ke paste ke Excel-nya, dari Excel-nya kan dia bisa copy paste ke sisi Word-nya. Yang dari sini ditanyakan, silakan. Kita bahas tentunya di tugasnya atau di laporan kemarin. Baik, kalau belum ada, kita mengajar untuk yang di tugas lapresnya kemarin. Saat ini untuk yang di lapresnya
Ini belum ini mana? Satu sudah. Kita untuk yang di tugas berikutnya ini sudah 2 kali. Silakan mungkin untuk yang di hari ini kelompok 2 sama kelompok 6 ya.